Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildayanti Khadijah dengan NIM 182120232 dari Kampus Institut Pendidikan Indonesia Garut, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana manusia mempersepsi ujaran dengan mata kuliah psikolinguistik dosen pengampu Ibu Nina Hasanah MPD. Dalam makalah ini, sub pertama yakni penelitian mengenai persepsi ujaran. Dalam penelitian pada tahun 1829 sampai 1859, William dan Helmholtz melakukan penelitian mengenai pembelajaran ciri-ciri fisik dan bunyi hingga menghasilkan yakni bel telepon. Pada tahun 1930 sampai 1939, Dully melakukan penelitian hingga menghasilkan alat Voigtlander dan spektograf. Selanjutnya, pada sub kedua, yakni masalah dalam mempersepsi ujaran. Pada sub ini terdapat pada dua masalah. Yang pertama, bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, manusia rata-rata mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap menit, yakni kata pada books, go, eat, come, dan sebagai berikut. Rata-ratanya 25 sampai 30 segmen bunyi atau fonem tiap detiknya. Yang kedua, bahasa Indonesia, yakni manusia mengeluarkan kata 80 sampai 110 kata karena bahasa Indonesia ini yang bersuku dua atau lebih. Selanjutnya, pada poin ketiga, yakni mekanisme ujaran yang terdiri dari 3 sub. 1. Bagaimana bunyi dibuat. 2. Signifikasinya bagi psikolinguistik. 3. Transmisi bunyi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bunyi dibuat dalam materi ini. Terdapat 2 sub. Yang pertama, pembuatan bunyi konsonan. Yang kedua, pembuatan bunyi vokal. Pada pembuatan bunyi konsonan ini, bunyi dibuat dengan memanfaatkan bagian mulut yang terdiri seperti lidah, gigi, dan bibir. Bagian-bagian ini dinamakan artikulator. Yang selanjutnya, fonotatik. Tidak mustahil jika dua bahasa memiliki fonem yang sama, namun dengan fonotatik yang berbeda. Fonotatik adalah sistem pengaturan fonem. Contohnya, di dalam bahasa Inggris, bunyi S, P, dan R dapat digabungkan di dalam kata sprite. Namun, di dalam bahasa Indonesia, biasanya bunyi tersebut akan ditambah atau digabungkan dengan huruf vokal jadi sprite. Signifikasinya bagi psikolinguistik, paparan-paparan yang sudah dijabarkan penting adalah mempersepsi ujaran karena tanggapan kita untuk sebuah bunyi dan kata suatu bahasa ditentukan oleh beberapa hal. 1. Bunyi-bunyi dibuat. 2. Fitur-fitur yang terlibat. Dan 3. Bagaimana bunyi digabungkan. Selanjutnya, transmisi bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh manusia ditransmisikan ketiga melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi dikeluarkan, udara terdengar olehnya dan menghasilkan sebuah gelombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar dengan mekanisme yang ada di telinga manusia. Manusia menerima bunyi. Bunyi tersebut melakukan saraf kemudian dikirimkan ke otak kita untuk diproses. Pada poin keempat, dengan materi persepsi ujaran, perhatikan 3 ujaran tersebut. Yang pertama, buka angka. Yang kedua, buka nangka. Yang ketiga, bukan nangka. Meskipun ketiga ujaran tersebut maknanya satu sama lain, namun ketiga ujaran tersebut memiliki ucapan atau pola fonem yang sama menurut Clark dan Sujono 49 tahun 2016. Ada 3 tahap. 1. Tahap auditori. 2. Tahap fonetik. 3. Tahap fonologis. Pada poin kelima, model-model untuk persepsi dalam rangka memahami bagaimana manusia mempersepsi bunyi sehingga akhirnya nanti bisa terbentuk kompetensi pada ahli psikolinguistik
mengemukakan model-model teks kritis yang diharapkan dapat menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Dan yang terakhir, persepsi ujaran dalam konteks. Bagaimana manusia memproses ujaran yang kita dengar secara satu persatu, akan tetapi kenyataan bunyi itu tidak diujarkan secara terlepas dari bunyi yang lain. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lain sehingga bunyi-bunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Suatu bunyi-bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan berubah sedikit lafalnya. Akan tetapi, sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilah-milahnya dan akhirnya menentukannya dari gambaran ini. Dan dapatlah dikatakan bahwa pengaruh konteks dalam persepsi ujaran sangatlah besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.